Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya, Yohanes, Guru Seni Budaya SMPK Adi Sucipto Pinti, Kupang. Saya akan membawakan materi ajar tentang seni patung. Untuk itu, setelah pelajaran ini berakhir, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan pengertian patung. Yang kedua, dapat mengklarifikasikan jenis-jenis patung ke dalam bentuk perwujudannya. Yang ketiga, mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung. Yang keempat, dapat mendeskripsikan teknik berkarya seni patung. Yang kelima, dapat membuat karya seni patung. Baik, terlihat pengertian dan fungsi patung. Seni patung adalah cabang karya seni rupa 3 dimensi diciptakan dengan metode subtraktif atau aditif. Pengertian menurut Meg Susanto. Dua metode dalam pembuatan patung, yaitu metode subtraktif dan metode aditif. Metode subtraktif adalah metode yang menggunakan media semen cor, batu-batuan dan kayu, serta media keras lainnya. Sedangkan metode aditif adalah metode yang menggunakan media lilin, tanah liat, atau media lunak lainnya. Dilihat dari perwujudannya secara umum, berdasarkan fungsinya, seni patung dibagi atas 6 macam, yaitu 1. Patung religi. Selain dari estetika, tujuan patung untuk sarana beribadah yang bermakna religius. 2. Patung monumen merupakan patung untuk peringatan peristiwa atau kejadian yang bersejarah atau jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Lihat contoh. Ini ada patung religiusnya, ini ada patung monumennya, ini ada patung arsitektur. Lihat yang ketiga, patung arsitektur merupakan patung yang bernilai estetika dalam konstruksi bangunan. Baik, yang keempat, patung dekorasi merupakan patung untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik taman rumah ataupun taman bermain. Ini contohnya patung dekorasi. Yang berikut, yang kelima, patung seni adalah karya seni yang murni untuk estetika yang hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Ini contoh patung seni. Yang berikut, patung kerajinan adalah hasil dari para pengrajin yang dibuat untuk konsumerisme. Ini contohnya. Yang berikut, lihat bentuk dan jenis patung. Berdasarkan bentuknya, patung dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu patung figuratif atau realis dan patung non-figuratif atau imajinatif. Patung figuratif atau realis adalah patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam atau manusia, binatang, dan tumbuhan, serta patung ini nyata dalam perwujudannya. 2. Patung non-figuratif atau imajinatif itu patung secara umum yang terlepas dari bentuk tiruan alam dan bentuk abstrak. Lihat yang berikut, alat bahan seni patung. Alat dan bahan seni patung. 1. Bahan seni patung dapat dibedakan menjadi 4, yaitu A. Bahan lunak. Yang dimaksud bahan lunak adalah materi yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Yang B. Bahan sedang, artinya bahan itu tidak lunak dan tidak keras, contohnya kayu bara, kayu sengan, kayu randu, dan kayu mahoni.
Yang C, bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu sonokeling, kayu uling, batu padas, batu granit, batu andesit, batu kualam atau marmer, dan kawat. D, bahan cor atau cetak. Bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain semen, pasir, gips, logam, timah, perak, dan emas. Juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Dua, alat. Peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung kepada bahan dan tekniknya. Alat-alat yang digunakan antara lain: A. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung yang terbuat dari kayu dan kawat. B. Meja putar adalah meja dengan cara diputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. C. Pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi atau membentuk bahan batu atau kayu. D. Palu adalah untuk memukul. E. Tang adalah untuk mengencangkan ikatan kawat atau untuk memotong ikatan kawat. F. Sendok adukan berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. G. Alat las karbit atau listrik. D. Teknik berkarya seni patung. Teknik seni patung yaitu teknik pahat. Teknik seni patung yaitu 1. Teknik pahat, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. 2. Teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. 3. Teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. 4. Teknik las, yaitu membuat karya seni dengan cara menggabungkan bahan satu dengan bahan lainnya untuk mendapatkan bentuk tertentu. 5. Teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. E. Teknik membuat patung. Adapun teknik membuat patung yaitu 1. Patung bahan lunak. Teknik yang digunakan adalah teknik pijat atau membentuk. Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut. A. Buatlah model patung, bisa dari gambar yang dibuat sendiri atau dari gambar yang sudah ada. B. Siapkan tanah liat atau plastisi, butsir, air, dan meja putar. C. Tempatkan tanah liat atau plastisi di atas meja putar. Meja putar dipakai untuk memudahkan kita membentuk sedikit demi sedikit sambil meja diputar. D. Pijat bahan hingga mendekati bahan yang diinginkan agar lebih mudah dengan cara dibasuhi air sedikit demi sedikit dan dengan pengamatan sehingga jika bahan kurang bisa ditambah dan bila berlebur bisa dikurangi. E. Setelah terbentuk secara global, sempurnakanlah bentuk dengan alat bantu butsir dan sempurnakan dengan pembentukan lebih detail atau sempurna dan dihaluskan. 2. Patung bahan keras. Teknik ini dengan cara dipahat atau lukis. Langkah-langkahnya sebagai berikut. A. Buatlah model patung, bisa dari gambar yang dibuat sendiri atau dari gambar yang sudah ada di majalah atau koran. B. Siapkan balok kayu sesuai ukuran dan rencana yang kita inginkan. Setelah itu, pindahkan gambar atau pola di atas permukaan balok kayu. C. Lakukan pemotongan. Kita ulang sekali lagi.
C. Lakukan pemotongan gergaji untuk mengurangi kalau masih terlalu besar, dan lakukan pembentukan sedikit demi sedikit dengan alat hingga mendekati bentuk global. D. Buatlah bentuk global yang lebih detail. Bandingkan dengan gambar rencana. E. Lanjutkan dengan membuat yang lebih detail, sempurna dan haluskan dengan amplas. F. Di finishing dengan cat, melamin, atau akrilik. Baik, sekian saja perjumpaan kita kali ini. Kita akan lanjutkan di materi pokok yang selanjutnya. Sampai jumpa. Salam sehat.